Sebelum saya akan memaparkan materi, sebelumnya saya mau memperkenalkan nama saya Ivone Uhude. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon, program studi farmasi. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar isolasi senyawa alam laut. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui metode isolasi senyawa bioaktif terhadap biota laut menunjukkan adanya berbagai metabolit sekunder murni yang memiliki sifat bioaktif, bahkan telah ditemukan beberapa molekul yang bermanfaat sebagai anti kanker, antibakteri, dan antivirus. Senyawa organisme laut. Sejumlah jenis senyawa dengan aktivitas biologi sangat penting untuk kefarmasian yang bersumber dari organisme laut, yaitu yang pertama, aktivitas sitotoksik bersumber dari senyawa sinularin, krasin asetat, sitarabin, fludarabin, aplisistatin, geranil hidroquinon, asperidol. Yang kedua, yaitu aktivitas kardiovaskular untuk yang pertama, aktivitas untuk kardiotonik yaitu senyawa laminin, oktopamin, saksitoksin, autonomium klorida, dan yang kedua yaitu aktivitas untuk hipotensif yaitu spongosin, doridosin, aptamein, himenin. Yang ketiga yaitu marin toksin, yaitu senyawa golongan politoksin seperti palitoksin, senyawa golongan retitoksin seperti tetrodotoksin, brevetoxin berupa PBTX1 dan PBTS1, serta golongan ciguateratoksin yaitu ciguatoksin. Yang keempat, aktivitas antimikrobial seperti sonarol, brevacifenol, polihalobutan, tetrabromo, heptanon, sinu, dibromopirol, aeroplisinin, dan eunisin. Yang kelima, aktivitas untuk antibiotik yaitu okadaic acid, asanfolisin, norhalisodrin, serta yang kelima, miscellaneous aktif untuk kefarmasian yaitu lantrusulin A dan B, kainic acid, domoic acid, vidarabin, applisinopsin, baretin, nereistotoksin, serta senyawa deoksiswantenamin. Kemudian yang berikutnya, dasar-dasar isolasi. Pemilihan jenis metode biasanya dilakukan berdasarkan pengalaman peneliti maupun hasil penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya. Senyawa metabolit sekunder biasanya terdapat dalam organisme dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh karena itu, biasanya dalam proses isolasi dimulai dari sampel yang jumlahnya banyak, minimal 2 kg sampel kering yang sudah dihaluskan. Pekerjaan isolasi membutuhkan keterampilan dan pengalaman dalam memadukan berbagai teknik pemisahan. Untuk mendapatkan senyawa murni, biasanya peneliti menggunakan teknik ekstraksi dan fraksinasi. Yang pertama yaitu ekstraksi. Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang biasa digunakan antara lain. Yang pertama yaitu maserasi. Merupakan teknik ekstraksi dari sampel padat menggunakan pelarut tertentu, biasanya digunakan metanol atau etanol. Yang kedua, perkolasi. Adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi.
Yang ketiga, infudasi. Teknik ini merupakan metode ekstraksi selama 15 menit dengan pelarut air. Yang berikutnya yaitu dekokta, merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan proses infudasi. Hanya saja dekokta prosesnya 30 menit, suhu pelarut sama dengan titik didih air. Kemudian sokletasi. Teknik ini merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soklet, sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik. Kedua, fraksinasi. Teknik fraksinasi ini terdiri dari yang pertama kromatografi dan yang kedua ekstraksi cair-cair. Kromatografi ini terdiri dari yang pertama kromatografi lapis tipis atau KLT adalah suatu teknik pemisahan komponen-komponen campuran suatu senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di antara padatan penyerap atau adsorben fase diam yang dilapiskan pada plat kaca atau aluminium dengan suatu pelarut atau fase gerak yang mengalir melewati adsorben atau padatan penyerap. Yang kedua, kromatografi kolom vakum merupakan salah satu metode fraksinasi, yaitu dengan memisahkan crude ekstrak menjadi fraksi-fraksinya yang lebih sederhana. Yang ketiga, kromatografi kolom gravitasi merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa organik, terutama terhadap senyawa yang memiliki sifat semipolar pada konstanta dielektrik 2 hingga 10. Yang kemudian, kromatroton atau sentrifugal kromatografi merupakan suatu alat kromatografi yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen kimia yang ada dalam suatu sampel menggunakan gaya sentrifugal dengan kecepatan 800 rpm. Teknik yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, merupakan satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Teknik HPLC ini sangat berguna untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karena setiap senyawa mempunyai afinitas selektif antara fase diam dan fase gerak tertentu. Yang membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah pada HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Untuk referensi, kita boleh lihat dalam slide yang ada. Yaitu referensi yang pertama diambil dari teknik isolasi senyawa bioaktif dari kapang yang berasal dari lingkungan laut. Kemudian yang berikutnya isolasi senyawa bioaktif dari Oscillatoria sebagai antibakteri Escherichia coli. Di sini kita boleh lihat referensi yang saya ambil. Demikian pemaparan materi dari saya dan diucapkan terima kasih.